Selamat beraktivitas dan semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Semoga dapat terhibur. Terima kasih. Sebelumnya kami mengingatkan untuk mendengarkan episode sebelumnya agar dapat lebih memahami alur ceritanya. Jika tujuan awal Wang Lin mempelajari pembatasan adalah untuk meninggalkan tempat ini, maka sekarang dia memiliki satu tujuan lagi. Semakin banyak dia meneliti, semakin dia tertarik pada pembatasan. Dia tidak pernah memikirkan betapa kuatnya pembatasan itu. Misalnya saja pembatasan rumput di sini. Meskipun Wang Lin dapat melewatinya dengan aman, namun dia sendiri tidak dapat menempatkannya karena dia belum sepenuhnya memahaminya. Begitu dia benar-benar menguasai batasan tersebut dan dapat menjadikannya miliknya, maka dia dapat menempatkannya sendiri. Wajahnya menunjukkan sedikit kegembiraan saat dia asik dengan penelitiannya. 1 bulan kemudian, Wang Lin menyingkirkan batu giok itu dan berjalan ke arah rumput. Saat dia memasukinya, rumput tiba-tiba mulai bergerak dan kabut merah muncul. Setiap helai rumput mulai bergerak dengan keras sebelum terbang seperti senjata tajam dan menghilang dalam kabut merah. Pada saat yang sama, lolongan datang dari segala arah sementara senjata tajam menghujani Wang Lin. Dia tetap tenang dan tidak memperhatikan senjatanya sama sekali. Dia terus berjalan seolah-olah itu adalah halaman belakang rumahnya sendiri ketika semua senjata mendekat. Wang Lin dengan santai melambaikan tangan kanannya. Meski terlihat sangat lambat, tangannya secara misterius telah tiba di depan senjata. Jika ada orang lain yang melihat ke dalam dari luar, mereka akan terkejut. Hal ini hanya mungkin terjadi jika seseorang telah memahami sepenuhnya pembatasan tersebut. Wang Lin sebenarnya tidak mengetahui teknik khusus apapun, tetapi dia tahu bahwa tangannya akan lebih cepat daripada senjatanya. Dan dia menjadi lebih cepat dengan berpikir bahwa dia lebih cepat. Saat tangannya melambai, dia seperti menggambar sebuah lingkaran. Tindakan sederhana ini adalah hasil penelitian Wang Lin. Meskipun terlihat seperti lingkaran sederhana, nyatanya tangannya membuat ribuan segel berbeda sekaligus. Setelah lingkaran ini selesai, semua senjata itu melambat, kembali menjadi rumput dan terbang mengelilingi Wang Lin. Saat ini ekspresi Wang Lin masih tenang. Sejak dia masuk, dia selalu berjalan dengan tenang dan bahkan sekarang pun tidak ada bedanya. Saat dia berjalan ke depan, sepetak rumput terbelah di tengah seolah-olah tidak berani menghalanginya. Saat dia hendak meninggalkan area tersebut, cahaya merah muncul di dalam kabut yang ada di sekelilingnya. Wang Lin tiba-tiba mengulurkan tangan kanannya dan meraihnya. Semua cahaya merah berhenti seperti ditangkap oleh tangan raksasa dan hancur berkeping-keping. Kemudian cahaya merah dengan cepat berkumpul kembali. Tetapi kali ini mereka membentuk jalan di bawah kaki Wang Lin yang mengarah keluar batasan. Ekspresi Wang Lin tetap normal saat dia berjalan di jalan merah dan keluar dari batasan. Setelah menghabiskan waktu sekian lama, dia akhirnya benar-benar memahami batasan ini dan menjadikannya miliknya. Dia melihat kembali batasan itu dengan ekspresi mengejek dan menggerakkan tangannya ke dalamnya. Pembatasan itu tiba-tiba bergetar dan pergerakan rumput pun berubah. Jika dilihat lebih dekat, maka akan melihat bahwa pergerakannya lebih kompleks dari sebelumnya. Saat melihatnya, Wang Lin bergumam pada dirinya sendiri. Jika seseorang muncul di belakangku, mereka harus berhati-hati. Setelah memahami tentang pembatasan tersebut, dia menambahkan lapisan lain ke dalamnya. Mulai sekarang, setiap kali seseorang memasuki batasan itu, apapun yang mereka lakukan, mereka akan memicu batasan kedua. Dengan tambahan batasan kedua tersebut, ada kemungkinan seseorang akan mati di rerumputan tersebut. Tentu saja, jika mereka menggunakan metode yang sama seperti Wang Lin,
maka kesulitan dalam meneliti pembatasan tersebut juga akan meningkat. Wang Lin melihat ke sekeliling dengan senyum dingin di wajahnya. Dia tiba-tiba pindah ke rerumputan lain dan meningkatkan kesulitan pembatasan di rumput itu. Dia terus melakukan ini di setiap petak rumput yang telah dilaluinya. Setelah melakukan semua ini, Wang Lin merenung sejenak. Dia merasa ini tidak cukup dan menutup semua celah di antara batasan tersebut. Artinya, jika seseorang ingin masuk, maka harus melewati pembatasan. Setelah menyelesaikan semua ini, Wang Lin mulai mendaki gunung lagi. Pada saat ini, Raja Iblis 6 Keinginan sedang menatap awan tebal di hadapannya. Awan ini sudah ada di sana selama 3 hari. Tidak peduli apa yang dilakukan oleh Raja Iblis 6 Keinginan, dia tidak bisa membuatnya menyebar. Ekspresinya tampak suram. Di sisinya berdiri pemuda yang datang bersamanya. Pemuda itu berdiri di sana dengan linglung dan hanya menatap awan. Raja Iblis 6 Keinginan memandang pemuda itu dan kemudian melihat ke belakang sebelum tersenyum dingin. Ujian pertama yang dia ikuti adalah ujian es yang sangat dia kenali. Meskipun dia tidak memiliki harta karun kaisar kuno, bagaimana mungkin dia tidak bersiap setelah 1000 tahun? Saat itu, dia berkata bahwa dia mampu membawa semua orang melewati paruh kedua ujian es. Jika dia mengatakannya, maka dia 100% yakin bisa melakukannya. Faktanya adalah 500 tahun yang lalu, dia memperoleh harta karun yang memungkinkannya menggunakan teknik pelarian air dan memiliki efek yang sama seperti perahu tanah milik Wang Qingyue. Hasilnya, dengan kultivasinya dan pemahamannya tentang ujian es, dia dengan mudah melewatinya bersama pemuda tersebut. Sedangkan untuk jalan tanpa jalan kembali antara percobaan pertama dan kedua juga tidak ada masalah baginya. Meskipun dia hampir mati saat pertama kali datang ke sini, dia sekarang telah menguasai metode kultivasi iblis 6 keinginan. Hal-hal yang paling tidak dia takuti saat ini adalah hal-hal yang mengacaukan emosinya karena dia telah banyak meneliti tentang emosi. Baginya, jalan tanpa jalan kembali seperti permainan anak-anak. Jika bukan karena dia harus melindungi pemuda itu, dia tidak akan memakan waktu lama. Meski melindungi satu orang, namun itu membuatnya sedikit lebih lambat. Satu hal yang membuatnya khawatir adalah ujian kedua ini yang disebut Gunung Pembatasan. Saat itu mereka berempat tiba di sini bersama kultivator kuat lainnya dan mampu melewatinya. Namun banyak yang mati karena dipaksa oleh para kultivator yang lebih kuat untuk menguji kekuatan pembatasan tersebut. Jika Raja Iblis 6 Keinginan tidak datang bersama gurunya, mungkin akan sulit baginya untuk lolos dari kematian di tempat ini. Gurunya adalah ahli batasan dan formasi yang telah mempelajari dan melanggar batasan hingga 1000 kaki sebelum pintu keluar. Namun, dia tidak bisa melangkah lebih jauh. Pada akhirnya, dia menetapkan batasan di atasnya. Kemudian dia bekerja sama dengan para kultivator formasi jiwa lainnya untuk membunuh seorang kultivator formasi jiwa tingkat menengah. Hanya dengan menggunakan tubuh kultivator itulah mereka mampu membuka terowongan sepanjang 1000 kaki lalu melewatinya. Terowongan ini hanya akan bertahan selama 3 tarikan nafas. Para penyintas yang beruntung semuanya masuk ke dalam terowongan. Pada akhirnya, hanya sekelompok kecil saja yang berhasil. Setiap kali Raja Iblis 6 Keinginan memikirkan hal ini, dia akan merasakan betapa berbahayanya itu. Namun setelah dia akhirnya mencapai tahap pertengahan formasi jiwa, dia akhirnya berani datang ke sini lagi. Keberuntungan yang dimilikinya di ujian pertama membuat Raja Iblis 6 Keinginan kembali percaya diri. Dia menilai dirinya beruntung karena kunci untuk melewati ujian ketiga ada di tangannya. Berdasarkan pengamatan Raja Iblis 6 Keinginan selama bertahun-tahun, dia percaya bahwa orang ini dapat membawanya melewati ujian ketiga. Namun harga yang harus dibayar adalah nyawa pemuda itu. Namun,
Raja Iblis Enam Keinginan sama sekali tidak peduli dengan kehidupan pemuda ini. Yang dia khawatirkan adalah bagaimana dia bisa melewati 1000 kaki terakhir di puncak gunung. Meski sudah 1000 tahun berlalu dan dia sudah siap, namun dia hanya yakin 50%. Dia telah menghabiskan sebagian besar dari 1000 tahun terakhir mempelajari pembatasan, dan dengan ingatannya yang luar biasa, dia mampu menghafal sebagian besar pembatasan di sini. Sepanjang jalan, dia dengan mudah menerobos semua batasan, tetapi segera setelah dia menerobosnya, dia mengembalikannya ke keadaan normal. Dia juga menambahkan lebih banyak pembatasan di atasnya. Tujuannya sama dengan tujuan Wang Lin. Namun pembatasan pada gunung pembatasan menjadi semakin rumit saat dia mendaki lebih tinggi, sehingga kecepatan Raja Iblis Enam Keinginan secara bertahap menjadi lebih lambat. Pada titik ini, dia harus mempelajari batasan dalam waktu lama sebelum mengambil satu langkah. Misalnya, awan ini tidak ada di sini 1000 tahun yang lalu, namun sekarang ada di sini yang membuatnya terkejut. Sedangkan untuk Wang Lin, setelah 1000 kaki, jumlah rumput berkurang. Apa yang dia lihat sekarang adalah bebatuan hitam. Wang Lin mengeluarkan batu gioknya dan mulai merekam lagi. Pembatasan pada batu ini benar-benar berbeda dengan pembatasan pada rumput. Pembatasan pada rumput tersebut dibentuk oleh pola pergerakan rumput tersebut. Namun batu ini berbeda. Selain beberapa pola pada batu tersebut, tidak ada yang menonjol darinya. Jika bukan karena energi spiritual samar yang dipancarkannya, mustahil untuk mengatakan bahwa itu adalah sebuah batasan. Wang Lin melihat ke sekeliling dan menemukan banyak batasan serupa di dekatnya. Jika dia mau, maka dia bisa melewatinya dengan berjalan melalui celah di antara setiap batasan. Namun dibandingkan pergi, Wang Lin lebih memilih untuk mendapatkan pemahaman lengkap tentang pembatasan ini. Dia tahu bahwa melewati daerah ini sudah cukup mudah, namun dia juga tahu bahwa dia harus menghabiskan banyak waktu dan tenaga di sini jika ingin mencapai puncak gunung. Wang Lin mulai meneliti dengan cermat pembatasan tersebut. Dalam sekejap mata, 7 tahun telah berlalu. Pada hari ini, Wang Lin meminum cairan roh sambil berdiri di atas batu di sisi gunung. Dalam 7 tahun terakhir ini, separuh rambut Wang Lin telah memutih. Dia telah mengabdikan dirinya untuk mempelajari batasan, menyebabkannya mengalami tekanan mental sepanjang waktu. Namun kekuatan jiwanya juga menjadi lebih kuat di bawah tekanan ini, dan dia tanpa sadar memasuki tahap pertengahan formasi inti. Sekarang dia selangkah lebih dekat ke tahap Nesensol. Saat ini matanya sepertinya bisa melihat segalanya, dan ada bintang di dalamnya yang terkadang berkedip. Jika Duan Muji melihat Wang Lin sekarang, dia mungkin tidak akan mempercayainya. Ini adalah mata indera ketuhanan yang hanya diperoleh setelah seseorang mencapai tingkat penguasaan tertentu dalam pembatasan. Dalam 7 tahun ini, dia menghadapi banyak pembatasan. Semuanya mengharuskannya mempelajari dan memeriksanya dengan cermat. Dia juga hampir terbunuh oleh pembatasan itu berkali-kali. Hal ini terutama berlaku untuk beberapa pembatasan yang jelas-jelas memiliki pembatasan lain yang ditambahkan ke dalamnya. Untungnya, Wang Lin selalu berhati-hati, jadi dia bisa mengetahui pembatasan ini berbeda dengan pembatasan di gunung. Setelah mempelajarinya dengan cermat, dia menyadari bahwa orang di atasnya juga ahli dalam pembatasan. Hanya dengan melihat batasannya, Wang Lin dapat melihat bahwa pemahaman orang ini tentang pembatasan jauh lebih dalam daripada pemahamannya. Namun, Wang Lin tidak takut sama sekali. Minatnya untuk meninggalkan ujian kedua sudah berkurang banyak. Dari sudut pandangnya, ini adalah mimpi kelanjutan pembelajaran. Pembatasan yang semakin rumit berarti seseorang dapat memulai dari hal yang mendasar dan terus meningkat. Tempat seperti ini hampir mustahil ditemukan. Pembatasan tersebut berubah dari yang sederhana menjadi sulit, sehingga tempat ini bisa dianggap temuan yang sangat berharga.
Dengan konsentrasi tinggi, Wang Lin terus berjalan di gunung. Setiap kali dia melanggar batasan, dia akan memodifikasinya sedikit dan menambahkan beberapa batasan lagi. Jika jalan yang diambilnya seperti neraka dan penuh bahaya di setiap langkahnya, maka dia akan membuatnya terasa seperti rumput yang telah berubah menjadi es. Segala sesuatu yang digabungkan akan membuat seseorang merasa seperti langit dan bumi menelannya. Jika ada orang yang kurang beruntung bertemu dengan pembatasan ini, walaupun tidak mati, namun itu masih akan kehilangan lapisan kulitnya. Dalam 7 tahun ini, kemampuan Wang Lin telah banyak berubah dan dia telah memperoleh banyak pencerahan. Sekarang dia dapat dengan mudah menggunakan semua batasan yang dia langgar sebagai miliknya dan lebih efektif dari sebelumnya. Hal ini mengejutkan Wang Lin dan semakin meningkatkan minatnya. Bagaimanapun, satu-satunya cara untuk keluar dari gunung ini adalah melalui teknik pembatasan. Dalam 7 tahun terakhir penelitiannya, Wang Lin tidak hanya melakukan pengamatan sederhana, dia juga mampu menghasilkan metodenya sendiri untuk melewati batasan. Metode ini adalah hasil dari percobaan dan kesalahan yang tak terhitung banyaknya. Dia selalu bekerja perlahan dari awal dan tidak pernah melewatkan satu detail pun. Walaupun dia maju perlahan-lahan, namun setiap langkahnya ke depan terlihat tegas. Ketika menghadapi pembatasan yang langka dan sulit, dia selalu memulai dari dasar dan perlahan-lahan melanjutkannya. Tanpa ada rasa tidak sabar di hatinya, perlahan dia mengembangkan pola pikirnya untuk memahami teknik-teknik pembatasan. Ada banyak orang yang bisa menggunakan teknik pembatasan, namun hanya sedikit orang yang memiliki pemahaman mendalam tentangnya. Selain beberapa ahli senior, sekarang ini tidak ada orang lain yang bisa menandingi Wang Lin dalam teknik pembatasan. Bahkan Wang Lin sendiri sangat bingung. Sepertinya bakatnya yang biasa-biasa saja tidak menjadi masalah sama sekali saat berlatih teknik pembatasan. Saat ini Wang Lin duduk bersila di atas batu besar. Dia menatap lurus ke arah awan yang tidak bergerak di langit. Secara logika, jika ada yang ingin melewatinya, maka mereka harus terbang dan mendapatkan keberuntungan untuk bertahan hidup. Jika itu terjadi 7 tahun yang lalu, mungkin Wang Lin akan menggunakan hewan kecil sebagai kelinci percobaan untuk melewati pembatasan. Namun dengan pemahamannya yang sudah berkembang pesat, terutama dengan matanya yang tajam. Meskipun dia tidak sepenuhnya memahami batasan tersebut, namun dia dapat mengetahui batasan apa yang ada di sana. Dan itu adalah salah satu batasan yang mencegah terbang. Dengan cara ini, pembatasan di awan bisa dianggap trik yang cerdik. Jika tidak ada awan, maka seseorang dapat melihat sepenuhnya pembatasan yang tersembunyi itu. Namun hal ini juga meningkatkan variabel yang tidak diketahui di dalam batasan. Bahkan dalam situasi ini, hati Wang Lin tidak menjadi bingung. Matanya berbinar saat dia menatap awan dan tiba-tiba tangannya mulai bergerak. Bayangan tangannya mulai muncul hingga tampak seolah-olah dia memiliki ribuan tangan. Bayangan ini mulai bergetar dan kemudian mulai menyebar dengan cepat. Bayangan yang diciptakan oleh tangan Wang Lin membentuk lingkaran ilusi. Dia tiba-tiba berhenti dan mengulurkan tangan kanannya ke depan. Lingkaran ilusi yang dibentuk oleh bayangan setelahnya terbang menuju awan. Setelah lingkaran ilusi memasuki awan, lingkaran itu mulai menghilang. Ilusi tersebut menyebabkan gelombang yang melonjak menembus awan. Saat ini, Wang Lin duduk bersila, bahkan tidak melirik ke awan. Dengan mata terpejam, dia perlahan mulai mengerutkan keningnya. Lingkaran ilusi ini adalah teknik yang dikembangkan oleh Wang Lin untuk mendobrak batasan. Dengan memeriksa gelombang yang dihasilkan oleh lingkaran ilusi, dia mampu memahami struktur dan aturan pembatasan. Beberapa saat kemudian, dia membuka matanya. Tangan kanannya melambai lagi ke depannya, kali ini dengan wajah serius. Dia menggerakkan tangannya hingga sekitar 1 batang dupa berlalu. Kemudian, lapisan lingkaran ilusi dengan cepat muncul di hadapannya.
Ketika 10 lingkaran ilusi muncul, Wang Lin mulai bernapas dengan keras. Dia kehilangan kendali atas tangan kanannya. Dengan sisa tenaganya, dia mengayunkan lengannya 10 kali. Segera, 10 lingkaran ilusi jatuh di atas awan satu persatu. Meskipun membentuk lingkaran ilusi tampak mudah, namun faktanya Wang Lin harus menggerakkan tangannya puluhan ribu kali agar satu lingkaran dapat terbentuk. Dapat dikatakan bahwa lingkaran ilusi itu sendiri adalah teknik pembatasan. 10 lingkaran ilusi langsung menembus awan dan menghilang. Hal ini menciptakan riak yang tak ada habisnya di dalam awan dan menyebabkannya berdenyut dengan cepat. Terlihat tangan kirinya berulang kali menggambar di batu. Setelah sekian lama, dia membuka matanya dan tersenyum. Dia melambaikan tangan kirinya dan menghapus semua gambar di batu. Matanya bersinar saat dia berdiri dan kemudian mulai menggosokkannya dengan tangan kanannya. Dia melihat ke bawah dan menghitung waktunya. Dia tiba-tiba menggerakkan tangan kanannya dan menembakkan seberkas cahaya. Dan cerita pun berakhir. Sampai ketemu di part selanjutnya.